Shalom saudara. Di video ini saya akan memberikan tanggapan lagi untuk Pak Allegro di video terakhir dia yang membahas tentang saya. Tapi ini juga menjadi closing statement saya untuk isu ini. Jadi dia sudah berusaha dengan keras menjelaskan soteriologi Katolik, dan di sini sebagai tanggapan saya akan menjelaskan kembali bahwa sekali lagi saya paham maksud Pak Allegro, yang mana pada intinya tidak ada kontradiksi dalam soteriologi Katolik jika dilihat dalam logika Katolik berdasarkan dokumen-dokumen gereja. Seperti dalam Lumen Gentium 16 yang secara parafrase mengatakan orang di agama lain itu juga dapat mencapai keselamatan yang tanpa kesalahan tidak mengenal Injil Kristus dan gerejanya, tetapi dengan tulus mencari Allah dan berusaha di bawah pengaruh rahmat untuk menjalankan kehendaknya sebagaimana yang mereka pahami lewat suara hati mereka. Nah, dokumen ini sebenarnya harus dipahami dengan dokumen Dominus Yesus yang mengatakan keselamatan hanya berasal dari Yesus Kristus dan hanya melalui gerejanya, bahkan jika seseorang dapat diselamatkan tanpa keanggotaan formal. Keselamatan itu tetap berasal dari Kristus dan gerejanya. Jadi dengan pemahaman ini, saudara-saudara, memang terkesan itu nggak ada kontradiksi. Lumen Gentium itu hanya mengakui keselamatan melalui Kristus bagi mereka yang tanpa salah sendiri tidak mengenal Injil atau ignorantia invisibilis, dan Dominus Yesus itu menekankan bahwa keselamatan tetap bersumber dari Kristus dan gereja, bahkan jika saluran itu atau gereja itu tidak terlihat secara eksplisit atau secara sakramental dan institusional. Jadi maksudnya keselamatan untuk non-Kristen tetap berasal dari Kristus meskipun mereka tidak mengenalnya secara sadar. Saya bisa katakan berarti konsekuensi logis dari pengertian ini ialah tuntutan terhadap mengenal Kristus secara eksplisit itu menjadi nggak mutlak di dalam gereja Katolik. Nggak mutlak diperlukan untuk keselamatan orang yang belum mengenal Kristus. Ya, itu konsekuensi logis yang tidak bisa dihindari. Kecuali untuk menikmati ajaran-ajaran eksplisit Yesus, gereja tetap diperlukan. Nah, kalau untuk mendapatkan keselamatan, gereja itu nggak lagi mutlak diperlukan. Karena toh tetap, Kristus juga kok yang menyelamatkan mereka ketika mereka dengan tulus menuruti kebenaran di dalam hati nurani mereka. Dan kalau sampai ada orang Katolik yang mengatakan bahwa mengenal Kristus secara eksplisit tetap mutlak diperlukan untuk keselamatan, maka itulah kontradiksinya. Benar nggak? Extra ecclesiam nulla salus itu secara letter-let menjadi nihil dan nol besar, kecuali mereka bungkus dengan kata misteri. Itu konsekuensi logis. Orang Katolik sudah nggak bisa lagi menghindari peluru argumen ini. Bahwa ada kontradiksi di dalam dokumen itu adalah memberikan interpretasi ontologis di atas epistemologi keselamatan melalui Kristus tersebut. Bahwa sumber keselamatan berasal dari Kristus, ontologis, dan epistemologinya ialah gerejanya sebagai sarana keselamatan dan di luar batas-batas kelihatan gereja, yaitu kepada mereka yang tanpa salah sendiri tidak mengenal Injil dari lahir sampai mati, tetap dengan tulus menuruti kebenaran di dalam hati mereka. Mereka juga diselamatkan oleh Kristus meskipun secara implisit. Jadi gereja Katolik itu sebenarnya membedakan antara ontologi keselamatan, bahwa keselamatan baik yang didapatkan oleh orang Katolik maupun di luar Katolik itu hanya berasal dari Kristus, satu-satunya sumber. Dibedakan dengan epistemologi keselamatan, bagaimana orang dapat diselamatkan, yaitu bisa melalui jalur gereja bagi orang Katolik yang percaya pada Kristus secara eksplisit, termasuk konfesi, ekaristi, homili, dan sebagainya di dalam gereja, dan melalui jalur yang namanya misteri rahmat bagi orang di luar gereja, yaitu bahwa orang bisa diselamatkan oleh Kristus tanpa mengetahui Kristus secara eksplisit, asalkan mereka hidup sesuai dengan hati nurani mereka, menurut apa yang mereka percaya benar, yang merupakan rahmat umum dari Tuhan. Tapi saudara-saudara, pembedaan ini sebenarnya kalau dilihat baik-baik, itu tetap mengandung yang namanya kontradiksi terselubung kalau bisa saya katakan. Khususnya dalam sisi epistemologi keselamatan tadi. Secara epistemik, dua jalur kepada sumber keselamatan ini tidak bisa sama-sama benar secara mutlak. Karena begini saudara, epistemologi keselamatan di dalam gereja Katolik itu adalah mereka bukan hanya menerima Yesus sebagai sumber yang sudah memberikan rahmatnya kepada mereka, tapi mereka juga harus secara sinergi, tetap harus percaya pada Dia, harus konfesi, melakukan segala perintahnya, harus melakukan segala sakramen dengan sangat setia
dengan tujuan untuk dapat diselamatkan. Begitu kan? Kecuali mereka memegang prinsip monergisme. Tapi ingat saudara, mereka tidak percaya kepada monergisme seperti iman reform, bahwa keselamatan adalah sepenuh-penuhnya karya Allah saja semata-mata, mutlak, termasuk iman kita orang reform itu adalah pemberian Allah. Tapi kan Katolik nggak percaya begitu. Katolik percaya pada sinergisme, bahwa keselamatan itu dapat terjadi jika mereka bekerja sama dengan Allah, dalam arti mereka itu harus dengan sadar merespon rahmat tersebut untuk mencapai keselamatan. Nah, dari video-video sebelumnya, saya mengasumsikan bahwa hal ini mutlak diperlukan bagi mereka untuk keselamatan. Makanya saya bilang, tetap ada kontradiksi. Kecuali dalam pengertian sisi ini menjadi tidak mutlak bagi kalian, maka benar, saya selama ini salah menyebut soteriologi Katolik itu kontradiksi. Karena ingat, mutlak itu berarti itulah satu-satunya. Tidak ada cara lain. Tidak ada kemungkinan lain untuk seseorang diselamatkan oleh Kristus kecuali dengan cara itu. Itu mutlak. Nah, saya mengasumsikan selama ini orang Katolik percaya secara mutlak bahwa hanya melalui gereja Katolik lah seseorang dapat diselamatkan oleh Kristus. Bahwa dengan eksplisit, dengan pengakuan itu mutlak, itu harus. Gak boleh enggak. Kalau enggak diselamatkan. Mereka harus beriman, mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan mereka harus percaya tunduk pada seluruh ajaran dan aturan gereja Katolik untuk mereka dapat diselamatkan oleh Kristus. Nah, dengan asumsi itu, dari video-video sebelumnya, saya menganggap ada kontradiksi kalau di saat yang sama, ternyata orang bisa diselamatkan oleh Kristus asal bukan kesalahannya sendiri tidak mengenal Injil. Nah, kecuali orang Katolik mengakui hal itu nggak mutlak, maka saya bisa katakan itu tidak kontradiktif, tetapi konsisten. Kalaupun kalian menolak untuk dikatakan tidak mutlak, maka kalian akan jatuh pada konsekuensi berikutnya, yaitu melemahkan hukuman atas dosa. Karena jelas, penyembahan berhala, menyembah Allah lain yang bukan Allah, itu melawan hukum Allah, dan itu dosa, dan dosa itu harus dihukum. Sebaik apapun orang, dia pasti punya dosa. Gak mungkin ada orang yang dari lahir sampai mati, ya, dia hidup tumbuh dewasa sampai mati nggak pernah berbuat dosa, nggak mungkin itu. Tetap orang yang nggak punya Alkitab, mereka punya hati nurani. Ada saat di mana mereka pasti melawan hati nuraninya dan berbuat yang salah. Makanya dibilang pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Kita orang Kristen itu menerima pengampunan atas hukuman adalah melalui pengorbanan salib Kristus yang kita terima melalui pengakuan iman dan penerimaan sakramen baptisan. Kalau kalian mengelak dari itu dengan mengatakan bahwa rahmat salib Kristus juga berlaku, bekerja secara misteri bagi penyembah berhala, bagi orang-orang berdosa yang nggak mengenal Kristus, maka kalian memang harus akui bahwa gereja kalian tidak lagi berdiri di atas 3 kaki, tapi 2 kaki. Karena kaki satunya, selain kaki magisterium dan tradisi, kaki satunya Alkitab, itu nggak pernah mengajar jenis misteri yang baru ini, saudara. Malah sebaliknya, Alkitab sangat rapat menutup kemungkinan di luar pengenalan akan Dia ada keselamatan. Kalau kita mengerti bahwa Alkitab itu harus dibaca secara kontekstual, maka Roma pasal pertama sampai 3 akan membuat kalian paham kenapa tidak ada kemungkinan keselamatan di luar beriman kepada Kristus secara eksplisit. Kalau kalian membaca dengan hati-hati, Roma pertama ayat 18 sampai 32, itu menjelaskan tentang kondisi orang bukan Yahudi, di mana Paulus menunjukkan bahwa murka Allah nyata atas semua kefasikan dan kelaliman manusia karena mereka menindas kebenaran dalam kelaliman. Di ayat 20 menegaskan bahwa sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, kekekalannya dan kuasanya itu nyata melalui ciptaan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi di sini Paulus mau menjelaskan mengenai kenapa pemberitaan Injil itu sangat diperlukan, mutlak diperlukan bagi keselamatan. Jadi dia membuka dengan penegasan bahwa untuk orang yang bukan Yahudi atau yang disebut secara umum orang Yunani, itu mereka pun bersalah di hadapan Allah karena mereka menolak terang umum atau general revelation. Jadi di pembukaan ini, saudara, Paulus sudah menutup kemungkinan ada keselamatan bagi orang non-Yahudi. Di dalam Roma pasal 2, itu Paulus menjelaskan mengenai kondisi orang Yahudi dan hati nurani. Paulus mengatakan di sini bahwa orang Yahudi saja yang punya hukum Taurat, itu tetap melanggar hukum Taurat. Apalagi orang yang bukan Yahudi, yang tidak punya hukum Taurat. Masakan mereka tiba-tiba bisa selamat hanya karena melakukan dorongan hati nurani? Menurut Paulus, mereka tetap dihukum karena hukum di hati nurani mereka itu. Dikatakan pikiran mereka saling menuduh dan membela. Jadi, baik memiliki hukum Taurat maupun yang tidak, tetap
bersalah di hadapan Allah. Karena penjelasan lengkapnya itu ada di pasal 3, di mana Paulus menegaskan bahwa memiliki keistimewaan seperti firman Allah tidak otomatis menyelamatkan dalam ayat pertama sampai 3 di pasal 3. Bahkan ketidaksetiaan orang Yahudi itu memperlihatkan bahwa kesetiaan Allah harus ditegakkan melalui penghakiman yang adil, ayat 5 sampai 8. Dan keadilan Allah itu nyata kok. Bukan hanya untuk orang Yahudi yang melanggar Taurat, tapi juga untuk mereka yang tidak memiliki Taurat. Kenapa Paulus yakin begitu? Karena Paulus bilang di ayat 9 sampai 20 pasal 3 bahwa semua orang adalah orang berdosa tanpa pengecualian. Dia katakan kan, karena kami telah menuduh baik orang Yahudi maupun Yunani, semuanya berada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, orang Yunani ini saudara adalah istilah untuk mewakili mereka yang tidak punya Taurat. Jadi mereka pun dikatakan tidak ada yang benar. Nah, menopang argumen itu, Paulus memberikan data dari kitab Mazmur. Bahwasannya tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang melakukan yang baik. Mulut mereka penuh kebusukan, jalan mereka penuh kekerasan. Supaya tiap-tiap mulut tersumbat dan seluruh dunia jatuh di bawah apa? Hukuman Allah. Ayat 19. Nah, jadi jelas kan? Seluruh dunia bersalah tanpa terkecuali. Bukan saya yang ajar. Ini pembacaan kontekstual dari Roma, pasal pertama sampai 3. Kalau kalian membaca pasal-pasal selanjutnya, pasal 4 dan seterusnya, itu membahas tentang bagaimana keselamatan oleh iman kepada Kristus itu bisa diperoleh. Nah, tapi pasal pertama sampai 3 ini menjelaskan bagaimana manusia, baik yang tahu Taurat maupun yang tidak tahu, tidak ada yang akan dibenarkan oleh perbuatan hukum ataupun perbuatan baik. Paulus tegas bahwa semua manusia ada di bawah murka dan penghukuman Allah, karena dosa itu bersifat universal dan menghancurkan seluruh potensi manusia untuk mendapatkan keselamatan melalui usaha melakukan Taurat ataupun melalui berusaha melakukan dorongan hati nurani. Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 21-26, Paulus mulai menjelaskan tentang jalan keselamatan yang satu-satunya. Dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat telah dinyatakan kebenaran Allah, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada pembenaran melalui hukum ataupun nurani. Satu-satunya jalan pembenaran adalah iman dalam Kristus Yesus. Hanya dengan ini manusia berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Ini disebut 3 kali secara eksplisit dalam 3 ayat. Keselamatan hanya datang melalui penebusan dalam Kristus, bukan melalui ketulusan hidup maupun hati nurani. Dengan begini saudara, dalam pasal 27-31, Paulus mengajar bahwa tidak ada dasar untuk kesombongan agama. Paulus menutup dengan menyatakan bahwa kesombongan agama, yaitu Yahudi, tidak berlaku. Allah hanya membenarkan yang percaya pada Yesus, baik itu orang Yahudi yang punya Taurat maupun orang Yunani. Jadi saudara, alih-alih mengatakan ada keselamatan di luar Kristus secara implisit, Roma pertama sampai 3 malah secara keseluruhan itu menegaskan tidak ada manusia yang bisa selamat tanpa iman eksplisit kepada Kristus Yesus. Terlepas dari apakah mereka punya hukum, punya Taurat, ataupun tidak punya. Tidak ada tempat bagi argumen bahwa ketidaktahuan bisa menjadi jalan keselamatan, atau ketidaksengajaan menolak Injil menjadi pembenaran di hadapan Allah. Tidak ada. Paulus secara eksplisit menyatakan bahwa ketidaktahuan bukan pembenaran, karena terang umum pun cukup untuk membuat mereka tidak dapat berdalih. Satu-satunya solusi yang diberikan oleh Allah ialah Injil Yesus Kristus. Orang harus percaya kepada Yesus Kristus secara sadar dan eksplisit. Inilah maksud Paulus dalam berkata di pasal pertama, Roma pertama ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, mereka yang punya hukum, tapi juga orang non-Yahudi, mereka yang punya nurani. Jadi maksudnya bukan taat pada hukum Taurat ataupun taat pada nurani yang membuat orang dibenarkan, tapi iman kepada Kristus. Dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari apa? Iman. Dan pimpin kepada apa? Iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Paulus ingin membuka suratnya dengan urgensi Injil ini.
Dan urgensi Injil ini adalah soteriologi, keselamatan. Bukan sekedar alternatif, tapi benar-benar manusia di luar sana. Tidak ada pengharapan di luar Yesus Kristus. Benar-benar tidak ada. Dan itu bukan karena Allah nggak adil pilih kasih. Itu karena apa? Sovereignty of God. Karena kedaulatannya dia. Mungkin kalian bertanya, lantas bagaimana dengan orang di perjanjian lama? Mereka belum mengenal Kristus secara eksplisit. Ya, mereka belum mengenal Kristus secara eksplisit. Tapi mereka beriman kepada Mesias yang akan datang. Bahkan yang sudah dinubuatkan semenjak dari kitab Kejadian tentang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Itu pun terus dinyatakan kepada setiap para nabi, ya, kepada Nuh, kepada Musa dan seterusnya. Jadi mereka beriman kepada Kristus yang akan datang, yang dinyatakan melalui wahyu dan nubuat. Tapi kita beriman kepada Kristus yang sudah datang melalui Alkitab. Jadi tetap Kristus jadi pusat dan pengetahuan akan dia sangat penting. Jadi mereka yang di PL itu beriman kepada Kristus. Itu melalui pemberitahuan di dalam kitab suci. Oleh nubuat maupun oleh wahyu. Dan kita beriman kepada Kristus juga oleh kitab suci, oleh Alkitab. Yang diberitakan melalui para rasul. Jadi saudara, kita tahu bahwa tidak ada kemungkinan pengharapan di luar Kristus. Tidak ada. Orang harus percaya pada Kristus untuk menikmati hidup kekal. Mungkin banyak dari kalian yang berpikir bahwa pengajaran ini keras atau gak sampai hati, tegaan dan sebagainya. Tapi ini pengajaran Paulus, ini pengajaran firman. Kita mau bagaimana? Paulus dengan jelas mengatakan bahwa orang yang punya hukum Taurat, tapi juga yang tidak punya hukum Taurat, yang punya nurani, mereka sama-sama berbuat dosa. Semua telah berdosa, semua telah jatuh di bawah hukuman Allah. Karena baik yang punya Taurat maupun yang tidak, tetap melanggar hukum Taurat. Soalnya kalau kalian bilang orang Yahudi nggak selamat karena nggak percaya Yesus, ya mereka itu punya Taurat tapi mereka langgar, punya Taurat tapi mereka nggak taati. Terus kalian bilang yang nggak punya Taurat itu mereka punya nurani, bisa selamat, bisa dibenarkan karena punya nurani. Jadi kalian pikir Allah itu membuat Taurat itu untuk semakin membuat orang Yahudi lebih tidak punya kesempatan dibanding mereka yang nggak punya? Aneh-aneh. Tidak. Taurat itu adalah jalan keselamatan pada mereka sebenarnya. Untuk menyatakan bahwa kalau kalian taat ini, kalian bisa selamat. Taat sepenuhnya, kalian selamat. Kalian benar di depan Allah. Ini menjadi ukuran pembenaran bagi orang Yahudi. Dan orang Yahudi adalah nurani mereka. Tapi dua-duanya bagi Paulus nggak ada yang lolos. Semuanya bersalah. Nggak ada yang dapat dibenarkan. Oleh karena melakukan Taurat. Karena jelas, mereka sebenarnya pelanggar-pelanggar Taurat juga begitu. Hanya Kristus, Allah yang menjadi manusia, taat Taurat sepenuhnya, luar dalam. Ya, bukan cuma taat dari luar, tapi benar-benar dia adalah penggenapan dari Taurat itu. Tapi dia mati. Ya, dia mati layaknya orang berdosa, layaknya orang jahat, tergantung di tempat hukuman bagi penjahat-penjahat kelas kakap. Nah, dia yang nggak bersalah, nggak berdosa, dibuat seperti menjadi dosa, seperti orang berdosa di sana. Tapi dengan demikianlah Allah menyatakan bahwa di dalam dialah kita menemukan keselamatan. Di dalam iman kepada dialah kita menemukan pembaharuan, pertolongan, Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam kehendaknya. Jadi kita beriman kepada dia bukan, oh sudah beriman, bebas hidup berbuat dosa, berbuat jahat seenaknya, selamat kok. Oh enggak begitu saudara. Allah menganugerahkan kepada kita iman, tapi juga Roh Kudus yang akan pimpin kita untuk iman itu nyata dalam perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan bukan lagi cara untuk mendapatkan keselamatan, tapi menjadi buah dari keselamatan yang kita terima melalui iman. Oke? Tuhan berkati. Shalom.